Hari ini, hidupku ditolong Tuhan Yesus. Inilah kisah nyata Monica. Hari Jumat kemarin, Monica datang ke gereja untuk ikut ibadat jalan salib. Seperti biasa di hari Jumat, ia hanya makan sekali dan pantang daging. Tubuh terasa ringan, batin juga tenang. Ibadat jalan salib pun dimulai. Dan dari pemberhentian pertama sampai ke-11, semuanya berjalan normal. Lalu, tiba-tiba di perhentian yang ke-12, saat sujud, napasnya mendadak terasa sempit. Dadanya sesak, badan mulai gemetar, dan pandangan berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, tapi oksigen terasa berat. Akhirnya Monica memutuskan untuk duduk. Tapi setelah duduk, kok justru gelap itu datang lebih dalam ya? Sekitar 5 menit ia seperti tenggelam dalam blackout. Telinganya hanya menangkap suara samar orang-orang dan dengungan seperti besi berkarat. Ujung jari kesemutan dan wajahnya pucat. Kepala terasa ringan, tapi sekaligus berat. Ia masih sadar, tapi seperti terperangkap dalam tubuh yang tak mau bekerja sama. Biasanya kalau kondisinya seperti ini, ia perlu sesuatu yang manis untuk memancing tenaganya kembali. Tapi ini di tengah ibadat, bagaimana mungkin makan? Tak mungkin mengganggu. Petugas kesehatan pun jauh. Di antara gemetar dan kipasan tangan yang tak banyak membantu, Monica melakukan satu hal yang masih bisa ia lakukan. Berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, tolong beri aku tenaga, Tuhan Yesus. Bukan doa yang panjang dan bukan kalimat yang indah, hanya panggilan sederhana dari seseorang yang merasa sendirian dan lemah. Perlahan, sangat perlahan, gelap itu mulai memudar. Pandangan kembali, napas lebih teratur, tubuh masih lemas sih, tapi ia tidak tenggelam lagi. Ia tetap duduk sampai ibadat selesai. 2 pemberhentian terakhir ia lewatkan dalam diam. Lebih banyak berjuang untuk tetap sadar daripada merenungkan teks. Selesai jalan salib, dilanjutkan misa ekaristi. Sempat terlintas untuk ke ruang kesehatan, tapi hatinya berkata, jangan lewatkan ekaristi hari ini. Sepanjang misa, Monica hanya duduk. Mungkin orang di kanan kirinya bertanya-tanya, tapi ia tidak peduli. Tenaganya benar-benar sudah terkuras. Saat tiba giliran menerima tubuh dan darah Kristus, ia kembali berdoa dalam hati. Mohon kekuatan, mohon pemulihan, dan mohon energi bagi tubuh dan jiwanya. Ia percaya, Ekaristi bukan sekedar simbol, melainkan sumber rahmat. Dan benar, setelah menerima Ekaristi Kudus, ia merasakan tubuhnya perlahan stabil. Tidak instan dan tidak dramatis, tapi nyata. Sungguh bersyukur, Tuhan benar-benar bekerja di saat aku sendirian dan gak tahu harus minta tolong kepada siapa. Hari ini aku jadi semakin yakin mengandalkan Tuhan Yesus selalu dan sebut nama Kristus dalam segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus.